Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fid din, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat bertemu di majelis ini setelah kita mengerjakan salat subuh berjamaah pada hari yang mulia ini. Saya diberi kesempatan untuk menyampaikan sepatah dua patah kata sebagai untayan nasihat yang berguna bagi diri saya terutama dan bagi para hadirin yang berbahagia. Salawat dan salam marilah kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena orang yang bersalawat sekali maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat 10 kali atasnya. Kemudian juga salawat dan salam ini untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan semua orang yang mengikuti beliau sampai hari kemudian kelak. Hadirin yang berbahagia, topik kita pada pagi ini seperti yang telah ditulis, yaitu jangan marah ya. Jangan marah. Oleh karena itu, ya jangan marah. Jangan marah gitu. Karena marah itu ikhwan fiddin, kebanyakannya ya, marah itu kebanyakannya berasal dari setan. Ya, marah itu kebanyakannya dari setan dan hanya membawa kerugian dan penyesalan. Habis marah-marah baru nyesal. Kadang-kadang seperti itu kejadiannya. Sudah habis marah-marah baru dia nyesal. Sekiranya seseorang melihat wajahnya ketika marah, ia pasti malu. Ia pasti malu. Ya, bukan hanya bisa merusak hati marah itu ya, akan tetapi marah juga bisa merusak jantung dan bahkan bisa menyebabkan kematian karena serangan jantung. Jadi merusak kesehatan juga itu marah. Ya, hati kita rusak, ucapan kita melenceng, bahkan mungkin menjadi kata-kata yang kotor, keji, dan juga merusak jantung. Berapa banyak kasus-kasus kita temukan mati dia. Kenapa? Karena baru marah-marah. Mungkin sama anaknya, sama istrinya, atau sama orang lain, naik tensinya, kemudian is dead dia. Game over, mati. Begitulah mudarat dari marah ini. Marah pada asalnya harus dihindari pada asalnya, kecuali kemarahan karena Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi-kondisi tertentu. Kecuali marah kita itu lillah. Jadi bukan tidak boleh marah sama sekali. Boleh marah tapi lillah. Marah yang dibimbing dengan lillah, karena Allah. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala yang tidak mengeluarkan kita dari keadilan dan tidak menjerumuskan kita kepada kezaliman, kejahatan dan dosa, kekejian. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada seorang laki-laki yang minta nasihat kepada beliau. Ya Rasulullah, ausini, beri aku wasiat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taghdab, jangan marah. Ya, laki-laki itu mengulanginya berkali-kali, tapi Nabi tetap mengatakan jangan marah. Jangan marah dan jangan marah. Sesungguhnya mudarat terbesar dari suka marah-marah ini adalah
kita terhalang dari nasihat. Ya, mungkin kita diberi nasihat, ya fulan jangan buat begini. Ya fulan, perbuatan kamu ini salah. Perbuatan kamu ini menyimpang. Perbuatan kamu ini tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita langsung marah-marah tanpa menimbang, memperhatikan, menyimak apa yang dikatakan oleh saudara kita. Mungkin jadi benar, tapi karena keburu marah-marah, kebenaran itu jadi terhalang. Hidayah itu jadi terhambat. Kebaikan itu jadi pergi. Kenapa? Karena kita suka marah-marah. Hingga pertimbangan akal sehat pun melayang, hilang. Jadi jangan suka marah-marah. Maka Nabi mengatakan kepada laki-laki itu, jangan marah. Karena marah merupakan faktor terbesar menghalangi seorang dari banyak kebaikan. Banyak kebaikan yang terhalang gara-gara marah. Ikhwan fiddin. Apalagi marah itu bukan karena Allah, tapi menuruti hawa nafsu, emosi, temperamental. Ya, nah demikian. Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan, ya, Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan, menukil perkataan Al-Khattabi. Beliau mengatakan Al-Khattabi berkata, jangan marah artinya jauhilah sebab-sebab kemarahan dan jangan lakukan sesuatu yang mengarah kepada marah. Namun marah memang satu kondisi yang terkadang tak mampu kita cegah. Ya, namun terkadang ya, suatu kondisi kita tidak mampu mencegah marah ini, yaitu kita harus marah. Nah, disitulah kita melakukan marah itu karena Allah, ya, marah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka siogianya kita mengamalkan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila marah. Ya, apabila kita marah, ya marahnya itu karena Allah, maka kita harus mengamalkan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika marah. Nah, ini banyak sunnah ini, ya, tuntunan ini, adab ini banyak diabaikan oleh kita karena kita tidak tahu. Hingga marah-marah kita mungkin awalnya itu karena Allah, tapi ya karena tidak tahu tuntunan sunnahnya ketika marah, akhirnya marah itu berubah menjadi suatu kita katakan maksiat atau dosa, ya. Ya, menggiring kita kepada perbuatan dosa. Yang pertama adalah, ya, jangan marah kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan marah kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa saja. Termasuk juga kepada anak dan istri kita. Seorang bapak yang suka marah-marah kepada anaknya, kadang-kadang tanpa sebab, maka akan jatuhlah, ya, martabat si bapak di mata anak. Ya, anaknya pun bingung, ini bapakku kenapa ini? Tiba-tiba aku nggak ada salah, ya, menurut pandangan dan persepsi anak ini dia nggak punya salah. Maka janganlah kita mendahulukan marah di dalam mendidik. Ya, di dalam mendidik, khususnya kita mendidik anak kita, istri kita, jangan mendahulukan marah. Kadang-kadang seorang suami, ya, melihat istrinya melakukan sesuatu yang tidak selera atau tidak cocok dengan seleranya, langsung marah-marah. Masaknya salah, marah, kan begitu, ya. Ya, salah mengerjakan pekerjaan rumah, ya, langsung marah-marah juga. Seolah-olah tidak ada kata maaf, ya, baginya. Dan tidak mudah terlontar ucapan maaf dari lisannya. Jadi janganlah marah kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Apabila marah tersebut karena Allah Subhanahu wa taala, maka pelakunya akan mendapat pahala. Ya, kemarahan yang bergolak dalam hatinya ketika ia melihat, ya, kemarahan akan bergolak di dalam hatinya ketika ia melihat hukum Allah diabaikan, ya, dilanggar, atau perbuatan haram merajalela. Nah, demikian. Jihad fi sabilillah juga bentuk kemarahan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim, ya, tidak marah kecuali karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia dapat pahala dari kemarahannya itu, ya, karena marahnya itu karena Allah Subhanahu wa taala, ikhwan fillah. Dan hindarilah marah hanya karena urusan dunia. Ya, dan ini marah seperti ini tidak akan mendatangkan pahala. Nabi SAW itu tidak pernah marah karena urusan pribadi beliau. Nah, ada seorang yang mengganggu
beliau yang berkaitan dengan urusan pribadi, maka beliau tidak marah. Ya, beliau tidak mudah marah. Nah demikian. Tapi beliau akan marah apabila melihat agama Allah diabaikan. Ya, hukum-hukum Allah diabaikan. Ya, nah demikian. Sunnah-sunnah Rasulullah ditinggalkan. Maka beliau akan marah. Ya, akan marah. Ketika datang 3 orang, ya, yang bertanya tentang ibadah-ibadah Nabi, ya, ibadah-ibadah Nabi. Mereka tidak menemukan Nabi, tapi mereka hanya bertemu dengan Aisyah, 3 orang nih. Lalu mereka bertanya kepada Aisyah, bagaimana ibadah Rasulullah? Aisyah menjelaskannya begini. Nah kemudian orang-orang itu mengatakan, ya itu terlalu sedikit, kata mereka. Adapun aku tidak akan menikahi wanita selama-lamanya. Satu lagi mengatakan, adapun aku akan sholat malam terus menerus dan tidak akan tidur. Yang satu lagi mengatakan, aku akan berpuasa terus menerus, tidak akan berbuka. Maka sampailah ucapan ini kepada Nabi SAW. Maka Nabi pun marah. Ma balu aqwam yaquluna kadza wa kadza. Mengapa ada orang-orang yang berbicara begini. Sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepadanya. Jadi yang paling bertakwa kepada Allah, yang paling takut kepada Allah itu adalah Nabi SAW, Rasulullah SAW. Adapun aku, kata Nabi, aku tidur dan aku sholat dan aku juga tidur. Aku berpuasa dan aku juga berbuka. Dan aku juga menikahi wanita. Barang siapa yang benci sunnahku, kata Nabi, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Ya, dia bukan dari golonganku. Nabi SAW marah kepada orang-orang itu, tapi marah beliau, coba lihat, marah yang santun. Karena hukum Allah dan Rasulnya dilanggar, karena sunnah-sunnah Nabinya diabaikan, ya, maka beliau pun marah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, marah yang dalam bentuk nasihat, peringatan yang bermanfaat bagi manusia, bagi orang lain. Demikian ikhwan fillah. A'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, inilah dia marah karena Allah Subhanahu wa taala. Marah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan marah karena urusan-urusan pribadi yang sebenarnya seharusnya tidak perlu kita marah. Demikian ikhwan fillah. A'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Jadi Nabi SAW baru akan marah apabila melihat agama Allah diabaikan. Beliau tidak pernah dendam kecuali karena Allah. Ya, dalam sebuah hadis disebutkan, ma khuyyiran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illa ikhtara aysarahuma ma lam ya'tam fa idza kana al-ithmu kana ab'aduhuma minhu wallahi man taqama li nafsihi fi syai'in yu'ta ilaihi qat hatta tuntahaka hurmatullahi fayantaqimu lillah. Dikatakan tidaklah diajukan 2 perkara, 2 pilihan, 2 alternatif kepada Rasulullah SAW, melainkan beliau akan memilih yang paling mudah. Kalau ada 2 pilihan, maka beliau akan memilih yang paling mudah. Nah demikian, selama tidak mendatangkan dosa, selama bukan dalam perkara dosa, yaitu 2 perkara inilah 2 perkara yang mubah, bukan perkara salah satunya perkara dosa. Kalau salah satunya perkara dosa atau dua-duanya perkara dosa, tentu masalahnya sudah jelas, nggak ada pilihan di sini. Ya, kita pilih yang bukan dosa. Nah demikian. Jika itu dosa, maka beliau akan menjauhi keduanya. Ya, akan menjauhi kedua perkara itu. Jika kedua perkara itu adalah dosa, ya, dan memilih perkara yang bukan dosa jika salah satunya adalah perkara yang bukan dosa. Nah demikian. Kemudian dikatakan, wallahi, demi Allah, man taqama li nafsihi fi syai'in yu'ta ilaihi qat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah marah karena urusan pribadi yang beliau hadapi. Ya, sesuatu yang dilakukan terhadap beliau. Beliau tidak pernah marah kecuali apabila dilanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, maka beliau akan marah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi penafian marah di dalam sabda Nabi, la taghdab,
itu untuk marah-marah yang dilakukan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, janganlah kita marah kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Karena marah yang didasari lillah itu tidak akan mengeluarkan kita dari keadilan dan tidak akan menyeret kita kepada kezaliman, kekejian dan dosa. Demikian. Kemudian yang kedua adalah jauhi kemarahan hanya karena urusan dunia. Ada sebagian orang yang suka marah-marah, terutama kepada bawahannya. Ya, karena bawahan ini yang sasaran empuk kemarahan, kan begitu ya. Bisa itu buruhnya, pegawainya, ya, anak istrinya, ya, siapapun lah yang berada di bawah kekuasaannya, dia mudah marah. Sedikit saja kesalahan dia sudah marah-marah. Ya, seolah-olah tidak ada kata maaf untuk mereka. Nah, padahal ikhwan fillah, dalam sebuah riwayat dari Abdullah bin Amr, ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi. Dia ingin bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, berapa kalikah kami harus memaafkan pelayan kami, pembantu kami, budak kami?" Maka beliau diam saja. Rasulullah SAW tidak menanggapi pertanyaannya. Nabi diam saja. Lalu orang itu kembali mengulangi pertanyaannya, "Ya Rasulullah, berapa kali kami harus memaafkan kesalahan budak kami, pelayan kami?" Nabi juga diam sampai 3 kali. Maka Nabi pun mengatakan, "Ampunilah dia, maafkanlah dia 70 kali dalam sehari." Ya, 70 kali. Ya, dia buat salah 70 kali, maafkan. Terus maafkan. Begitulah dia, ikhwan fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, itu budak. Itu budak kepada budak, apalagi kepada saudara kita yang lainnya, yang mereka itu bukan budak, bukan pelayan kita, bukan buruh kita, ya, bukan pegawai kita, bukan apa-apa kita, kan begitu ya. Orang lain, sahabat kita, ya, bahkan mungkin guru kita, kan begitu ya. Kita marah-marah. Nah, ini tidak layak, ikhwan fillah. Nabi saja menyuruh ya untuk memaafkan budak sampai 70 kali dalam sehari, ya. Bukan seumur hidup, dalam sehari. Nah, begitu ya Nabi SAW mendidik ya umatnya, membimbing umatnya, memberikan teladan yang terbaik bagi umat ini. Jadi jangan suka marah-marah. Nah, jauhilah kemarahan hanya karena urusan dunia. Marah itu semuanya buruk kecuali marah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan marah terkadang mendorong manusia untuk bertikai dengan orang lain. Ya, akibat dari marah-marah itu adalah putusnya hubungan, renggangnya hubungan yang semulanya rapat. Kemudian dari sejurus kemudian akan muncullah permusuhan. Nah, dari permusuhan itu terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan, seperti ya berantem, kan gitu ya, berkelahi atau saling ejek, ya, saling merendahkan, saling menjatuhkan, saling menggibahi, ya, saling mengadu domba dan seterusnya. Dan akhirnya berujung kepada pemutusan tali silaturahim secara total. Nah, demikian. Nah, Rasulullah SAW untuk marah yang seperti ini mengatakan la taghdab, jangan marah. Nah, ini adalah perintah untuk menjauhi kemarahan, ya, atau untuk perintah untuk menahan amarah, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya, berkaitan dengan orang-orang yang menahan amarah, yaitu wal kadhiminal ghaidh. Termasuk ya orang-orang yang muhsin adalah orang-orang yang menahan amarah mereka, menutup wasilah kepada marah-marah, yaitu menahan emosi, ya. Jadilah kita orang yang bisa menahan emosi, dan tidak ada yang bisa menahan emosi ini kecuali orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar. Nah, orang-orang yang sabar itu adalah orang-orang yang menyabarkan dirinya, ya, sebelum disabarkan oleh orang lain. Kadang-kadang kita baru sabar kalau sudah disabar-sabarkan orang lain. Sabar pak, baru sabar kita. Nah, sebelumnya kalau nggak dicegah, kalau tidak diingatkan sabar, nggak sabar kita. Seolah-olah sabarnya dari orang lain begitu. Nah, kita harus bisa menyabarkan diri kita, ya. Wa man tasabbara sabbarahullah. Barang siapa yang melatih kesabarannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan beri kesabaran itu kepadanya. Ya, jadi kita harus bisa menyabarkan diri kita. Jangan tunggu disabar-sabarkan oleh orang lain baru sabar, kan begitu ya. Nah, sudah marah besar, enggak karuan omongannya, kan begitu ya. Baru wah sabar Pak, baru saya sabarlah katanya gitu. Kayaknya terpaksa sabarnya gitu ya. Nah, demikian ikhwan fillah. Ya, maka Nabi SAW pernah berkata kepada Asyaj Abdul Qais, ya,
inna fika la khaslataini yuhibbuhumallah al-hilmu wal anat. Ya, sesungguhnya dalam dirimu ada dua sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-hilm, kesantunan, dan anat, tidak terburu-buru, ya, berpikir dulu baru berbuat. Nah, itu namanya anat, ya. Janganlah jadi orang yang terburu-buru, ya. Nah, orang yang marah itu ya, bukan karena Allah, itu adalah orang yang suka terburu-buru, kan begitu ya. Nah, dinasihati, Pak, jangan buat begini. Ini salah. Ya, ini syirik misalnya. Ini bid'ah. Wah, marah-marah, wah kamu ini baru seumur jagung, baru hidup kemarin katanya gitu ya. Saya sudah banyak makan asam garam katanya. Kamu baru bau kencur dan lain sebagainya. Marah-marah. Padahal kalau mungkin yang disampaikan oleh orang ini benar, tapi karena marah-marah kita tadi, kita terhalang dari banyak kebaikan. Ujung-ujungnya besok-besoknya orang ini nggak akan mau lagi ngomong sama kita. Ya sudahlah katanya gitu ya. Nah, kita dibiarkannya berbuat kesalahan, ya larut dalam kesalahan, dibiarkannya. Kenapa? Karena kita telah membuatnya lari, ya, kita telah membuatnya lari dan tidak mau lagi dekat dengan kita. Apa kata Sulaiman bin Mihran? Jangan kamu harap orang yang telah kamu buat jengkel, jangan kamu harap orang yang telah kamu buat jengkel mau menerima dan mau mendengarkan kata-katamu. Demikian kata Sulaiman bin Mihran. Kalau kita sudah membuat orang lain jengkel, maka jangan harap dia mau mendengarkan kata-kata kita, apalagi dia memberikan nasihat kepada kita. Nah, demikian. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Taib. Nah, kemudian perkara berikutnya yang harus diperhatikan adalah menahan amarah dan meredamnya jika terjadi. Menahan amarah dan meredamnya jika terjadi. Nah, sikap ini sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan firman Allah yang kita bacakan tadi, surat Ali Imran ayat 134. Allah mengatakan wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memberi maaf kepada orang lain, dan Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi, ya, kita menahan amarah itu yang pertama, ya. Dari situ kita tidak akan menjadi orang yang emosional. Kemudian apa? Al-'afina 'anil nas, memaafkan manusia. Ditambah lagi as-safah, wal ya'fu wal yasfahu. Maafkanlah dan relakan, lapang dada, relakan. Artinya iringi maaf itu dengan apa? Dengan kebaikan, ya, dengan kesantunan. Ada orang yang memaafkan, enggak jadi marah dia maafkannya, akan tapi mukanya cemberut, kan begitu ya. Nah, mukanya cemberut, tidak diiringi dengan apa? Dengan kebaikan. Coba lihat ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum, yang artinya surat An-Nur, ya. Tidakkah kamu mau Allah Subhanahu wa taala memaafkanmu? Maka Abu Bakar mengatakan, bala ya Rabbina, tentu saja ya Rabb kami. Kenapa Abu Bakar mengatakan seperti itu? Karena beliau baru saja memaafkan Mistah dan mengembalikan nafkah yang dulu pernah diberikannya kepada Mistah. Apa pasalnya? Karena Mistah ini terlibat di dalam fitnah putri Abu Bakar As-Siddiq. Fitnah besar, geger satu Madinah. Karena fitnah itu kisah ifki namanya, yaitu ada orang-orang munafikin yang menuduh bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha berbuat keji. Bayangkan ini, istri Rasulullah SAW. Hingga Rasulullah, karena wahyu belum turun dari langit, beliau menggantung perkara ini sampai turun wahyu dari langit. Ya, gegerlah Madinah, berselisih para sahabat karena masalah ini. Begitu cobaan yang berat, ya, yang dihadapi oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya, putri beliau. Dan putri beliau ini adalah istri Rasulullah. Coba bayangkan hal itu terjadi pada kita. Anak kita, istri orang yang soleh, ya, kemudian ditimpa fitnah seperti ini. Dan yang termasuk salah seorang yang terlibat di dalamnya adalah orang yang kita beri nafkah. Mistah ini sebelumnya kehidupannya, nafkahnya itu dari Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq yang menyuplai nafkah kepadanya. Nah, begitu terlibat di dalam fitnah ini, Abu Bakar As-Siddiq menyetop, memberhentikan nafkah tersebut. Ya, memberhentikan nafkah tersebut. Hingga akhirnya turunlah firman Allah Subhanahu wa taala ini, ya. Allah mengatakan, ala tuhibbun ayaghfirullahu lakum. Tidakkah kamu mau Allah Subhanahu wa taala mengampuni, memaafkan dirimu? Bukankah kamu ingin Allah memberi maaf kepadamu?
Ya, maka Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Bala ya Rabbina, tentu saja ya Rabb kami." Maka beliau memaafkan Mistah dan mengembalikan nafkah yang dulu pernah ia berikan kepadanya. Ini maaf yang diiringi dengan safah. Wal ya'fu wal yasfahu. Maafkan dan relakan. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Taib. Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan di dalam Fathul Bari, ya, berkaitan dengan ayat yang kita bacakan tadi, beliau mengatakan dua ayat tersebut bukanlah dalil untuk membunuh rasa marah. Akan tetapi apabila marah memuncak, hendaklah ia menahannya dan meredamnya untuk menghindari kekejian. Dan itulah yang dimaksud. Bukan kita membunuh rasa rasa marah hingga kita menjadi orang yang enggak bisa marah. Buruknya ketika kita harus marah karena Allah, kita tidak bisa marah-marah karena Allah Subhanahu wa taala, marah yang terukur, terarah, ya, dan terkendali. Marah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi menahan amarah ini adalah suatu amal, ya, amal, menahan marah itu amal yang mendatangkan pahala besar. Nabi SAW mengatakan, "Man kadhama ghaidhan wa huwa qadirun ala ayanfidhahu da'ahu Allahu azza wa jalla ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah hatta yukhayyirahu Allahu minal huril 'ain yuzawwijuhu minha ma syaa." Subhanallah. Apa kata Nabi? Barang siapa menahan amarahnya, barang siapa yang mampu menahan amarahnya, sementara ia dapat meluapkannya, ia dapat melampiaskannya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memanggilnya di hadapan segenap makhluk, hingga Allah Subhanahu wa taala menyuruhnya untuk memilih bidadari surga yang ia kehendaki, yang ia ingini, yang ia sukai, dan mengawinkannya dengan bidadari tersebut, ya, bidadari yang ia kehendaki itu, bidadari pilihannya itu. Jadi ini keutamaan yang besar, ikhwan fillah, dipanggil di hadapan makhluk. Artinya apa? Dijelaskan ini keutamaan orang utama ini, orang istimewa ini, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu di hadapan makhluk disuruh dia pilih. Ini bidadari cantik-cantik. Ya, sudah enggak diragukan lagi kalau bidadari akhirat, kan begitu ya. Pilih mana yang mau dikawini, kawin dengan bidadari tersebut. Kenapa dia memperoleh keutamaan ini? Karena dia berhasil menahan amarahnya, padahal dia mampu melampiaskan amarah tersebut. Dia mampu meluapkan amarah tersebut, ya, tapi dia tahan. Ya, dia tahan. Nah, keutamaannya adalah ini, ikhwan fillah. Dia akan mendapatkan bidadari yang diinginkannya pada hari kiamat, diidam-idamkannya pada hari kiamat. Mau yang kayak mana bentuknya? Yang begini, yang begitu, dia disuruh pilih bidadari tersebut. Nah, demikian. Apa amalannya? Sederhana, yaitu menahan marah. Ya, maka la taghdab, jangan suka marah-marah. Nah, kemudian ikhwan fillah, ada beberapa perkara yang harus kita lakukan, ya, ketika marah, yaitu ketika akan marah, yaitu berta'awudzlah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika hendak marah atau ketika kita sudah marah-marah. Nah, ini adalah obat yang paling mujarab untuk meredakan amarah, ya, sebab marah itu berasal dari syaitan. Namun banyak orang yang melalaikan hal ini ketika marah. Padahal kalau ia berta'awuz tentu akan lebih baik, akan meredakan tensi amarah kita. Nabi SAW mengatakan, "Idza ghadiba ar-rajulu faqala a'udzu billahi sakana ghadabahu." Nah, jika seorang yang marah mengucapkan a'udzu billah, ya, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya kemarahannya akan reda. Kemarahannya itu akan reda, ikhwan fillah. Ya, dalam hadis lain disebutkan, istabba rajulani 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam faqadiba ahaduhuma fastadda ghadabuhu hatta intafakha wajhuhu wa taghayyar. Suatu ketika ada dua orang laki-laki yang saling mencela, saling mencelalah di hadapan Nabi sallallahu, saling mengejek, saling memburukkan begitu ya, di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga salah seorang dari mereka marah dan memuncak kemarahannya hingga memerah dan berubah wajahnya. Oh, saking marahnya begitu, saking emosinya. Hingga mau diterkam orang sahabatnya itu karena marahnya itu kan begitu ya. Nah, maka Nabi berkata kepadanya, ya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Law qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim."
Aku tahu satu kalimat, jika ia ucapkan, niscaya akan hilang kemarahannya. Ya, andai kata ia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hilang kemarahannya. Coba lihat ikhwan fillah, azanillahu jami'an. Ini tuntunan Nabi SAW untuk menghindari sikap kita ataupun kebiasaan kita yang suka marah-marah. Taib. Kemudian diam. Ya. Jangan berkata-kata. Kalau sudah marah, ada dorongan untuk marah, pilih diam. Itu adalah pilihan yang terbaik. Ya, karena kalau kita ikuti nafsu berbicara kita ketika marah, nah disitulah setan masuk, terpancing hingga akhirnya apa? Ya, meledaklah kemarahan itu, bahkan bisa berujung kepada saling mencela, saling memaki, ya kemudian saling tukar pukulan kan begitu ya. Nah, hingga ada yang KO. Nah, ini adalah perintah Nabi. Nah, Nabi SAW mengatakan, "Allimu wa yassiru wa la tu'assiru." Ya, ajarilah, sebarkanlah nilai-nilai kebaikan. Ajarikanlah ilmu, sebarkanlah ilmu, mudahkanlah urusan dan jangan menyusahkan. Ya, jangan menyusahkan. Wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Jika salah seorang dari kamu marah, hendaklah dia diam. Nah, diam adalah obat, solusi ya untuk menghindari kemarahan. Sebab jika tidak, bisa jadi ya ia mengatakan sesuatu yang bisa merusak agamanya. Ya, atau menyatakan menyalakan perselisihan. Ya, menyalakan perselisihan, meruncingkan perselisihan dan menambah amarah serta menjadikan urusan itu semakin rumit. Masalahnya menjadi rumit, ya. Atau ia mengatakan sesuatu yang membuatnya ia menyesal di kemudian hari. Ya, ingat mulutmu harimaumu, kan begitu ya. Nah, ini tidak terkondisi, ya, tidak terkendali ya lisan kita ini khususnya ketika marah. Ya, maka banyaklah orang-orang yang kena jeratan hukum ketika dia marah-marah mengucapkan banyak hal yang sebenarnya tidak perlu dia ucapkan. Akhirnya dia menyesal, tapi kadang-kadang nasi sudah jadi bubur. Ya, nasi sudah jadi bubur, apa boleh buat. Nah, demikian. Jadi hendaklah kita memilih ya satu adab yang diajarkan oleh Nabi. Wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Jika salah seorang dari kamu marah, maka pilih diam. Diam saja. Nah, demikian. Taib, kemudian merubah posisi saat sedang marah. Nah, kalau kita marah, hendaknya kita merubah posisi. Nah, ini adalah petunjuk Nabi SAW. Nabi mengatakan, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis. Fa in dhahaba anhu al-ghadab wa illa falyataji'. Jika salah seorang di antara kamu marah, maka hendaklah dan ia dalam keadaan berdiri, maka hendaklah ia duduk. Nah, kalau dia sedang berdiri, maka jangan terus berdiri. Kenapa? Ini bisa berkelahi ini kan gitu ya. Kalau berdiri, situ juga berdiri, wah ya udah tinggal pasang ring tinju aja itu. Berantem lah itu. Nah, duduk. Nabi mengatakan jika dia berdiri, duduk. Nah, kalau duduk belum juga selesai marahnya, berbaring. Itu menjauhi sebab-sebab yang membuat bisa membakar amarahnya. Nah, karena kalau orang itu berdiri merasa wah ini tinggal melemparkan jeb-jeb kan gitu ya, hook dan masuk kan gitu ya. Nah, artinya apa? Terpacu untuk apa? Meneruskan amarahnya, emosinya hingga akhirnya terjadilah hal yang tidak diinginkan. Nah, kalau dia berdiri, duduk. Nah, kalau nggak selesai juga marahnya, ya berbaring. Berbaring, ikhwan fillah. Nah, kalau berbaring juga nggak selesai marahnya, pergi dia menjauh. Ya, tinggalkan tempat itu, tinggalkan majelis, tinggalkan tempat tersebut, ikhwan fillah. Azanillahu wa iyyakum jami'an. Baik. Nah, karena orang yang berdiri biasanya lebih cepat marah, lebih cepat terbakar amarahnya daripada orang yang duduk. Demikian juga orang yang duduk daripada orang yang berbaring. Maka lakukanlah hal itu ketika kita sedang marah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, memaafkan dan bersabar. Ya, jadilah manusia pemaaf. Jadilah manusia pemaaf, ikhwan fillah. Ya, yaitu memaafkan dan memohonkan ampunan bagi orang yang membuatnya marah dan memaafkannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza ma ghadibuhum yaghfirun. Surat Asy-Syura ayat 37 yang artinya dan apabila mereka marah maka mereka memohonkan ampunan.
istighfar, mohon ampunan kepada Allah, memaafkan orang yang saudara kita itu, dan memohonkan ampunan untuk kita dan untuknya. Demikian ikhwan fillah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang memaafkan, yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang, memaafkan kesalahan orang lain. Bukankah kita juga banyak salahnya dan ingin dimaafkan? Nah, maka maafkanlah. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ya, berbuat baiklah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepadamu. Nabi adalah orang yang paling lembut, santun dan pemaaf terhadap orang yang bersalah. Ya, di antara sifat Nabi yang tertera dalam kitab suci terdahulu, di antaranya kitab Taurat adalah dan beliau tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, namun ia memaafkan dan memohonkan ampunan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, la tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Tidak sama yang baik dengan yang buruk. Ya, enggak sama. Orang juga bisa menilai mana yang baik dan mana yang buruk. Mana yang jahat, mana yang keji, dan mana yang baik hati. Ya, itu fitrah yang sudah tertanam dalam manusia. La tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Idfa' billati hiya ahsan. Namun kadang-kadang untuk menghadapi kejahatan ini kita perlu menolaknya dengan cara yang terbaik. Idfa' billati hiya ahsan. Nah, kalau kita menolak kejahatan itu dengan cara yang terbaik, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Maka tiba-tiba saja orang yang dahulunya terlibat pertengkaran denganmu berubah menjadi teman yang sejati. Berubah dia menjadi orang yang menyukai kita, yang mencintai kita. Kenapa? Karena kita menolak kejahatannya dengan kebaikan. Wa may yulaqaha illa alladziina sabaru. Tidak akan ada yang bisa melakukan hal seperti ini kecuali orang-orang yang sabar. Wa may yulaqaha illa dzu hadzin 'adzim. Dan tidak akan ada orang yang bisa melakukannya kecuali orang-orang yang telah diberi bagian yang besar dari kesantunan dan kesabaran. Demikian ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Hingga pertengkaran bisa diselesaikan. Permasalahan bisa diselesaikan dengan kepala dingin tadi, dengan menolak kejahatan itu dengan kebaikan, dengan cara yang lebih baik. Baik. Dan kemudian tidak membalas keburukan dengan keburukan sebagaimana yang kita sebutkan tadi Sekalipun kita mendapat kesempatan untuk membalas keburukan itu, membalas kejahatan itu dengan kejahatan semisalnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi wa la in sabartum lahu khairul lis-sabirin. Jika kamu membalas, menghukum, maka balaslah, hukumlah dengan yang semisal dengan keburukan yang telah mereka lakukan. Tapi jika kamu memilih bersabar, maka sabar itu adalah lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Sabar itu adalah lebih baik bagi orang-orang yang mau bersabar, yang mau dia bersabar. Nah, bila seorang misalnya menjelek-jelekkan kita, maka janganlah berlebihan dalam membalasnya, sebab itu termasuk perbuatan zalim. Kalau kita balas melebihinya, maka kita berbuat zalim. Dan akan lebih selamat, akan lebih terhormat, akan lebih mulia jika kita bersabar dan memaafkannya. Nah, demikian. Jadi janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau cacian yang lebih buruk ataupun lebih besar, lebih sakit ataupun lebih keji darinya. Nah, dan maafkanlah, karena memaafkan itu jauh lebih utama. Ikhwan fillah, azanillahu wa iyyakum jami'an. Jadi memaafkan itu lebih utama. Dan tidak turun derajat seorang karena memaafkan. Tidak turun derajat seseorang karena kemaafan, karena memberi maaf, karena suka memberi maaf. Bahkan derajatnya, martabatnya itu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sisi Allah Subhanahu wa taala dialah orang yang mulia, dialah orang yang lebih tinggi, lebih utama. Nah, demikian ikhwan fillah. Jadi hindarilah sikap yang jelek ini, sifat yang jelek ini, yaitu suka marah-marah. Bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikianlah ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Apa yang bisa kita sampaikan pada pagi ini, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang yang sabar, yang suka memaafkan dan bisa menahan amarah. Nah, demikian. Lebih dan kurang saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dan keliru, yang menyinggung perasaan, dan yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya dan dari syaitan.
Ya, qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim.